Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gilang Tugunawan dari Universitas Sultan Agung Tirtayasa, jurusan Pendidikan Vokasi Teknik Mesin, angkatan 2020. Kali ini saya akan membuat video yang bertujuan untuk memenuhi tugas penilaian ujian tengah semester mata kuliah Meteorologi Industri. Nah, di video kali ini saya akan membahas apa itu meteorologi industri, dan pengukuran, pengertian pengukuran. Jangan lupa di akhir video akan ada penjelasan bagaimana cara menggunakan alat ukur jangka sorong dan bagaimana cara mengukur ketebalan kampas rem menggunakan alat ukur jangka sorong. Berikut simak video ini. Metrologi yaitu ilmu yang mempelajari pengukuran berdasarkan teknik. Sedangkan metrologi industri merupakan ilmu yang mempelajari pengukuran dimensi dan karakteristik geometris suatu produk menggunakan alat ukur sehingga didapatkan hasil yang mendekati hasil yang sebenarnya. Membandingkan suatu besaran yang diukur dengan alat ukur yang digunakan sebagai satuan. Misalnya, kamu melakukan kegiatan pengukuran panjang meja dengan jengkal. Dalam kegiatan tersebut, artinya kamu membandingkan panjang meja dengan jengkal. Besaran standar yang digunakan dalam pengukuran atau sesuatu yang dapat diukur dan dapat dinyatakan dengan angka disebut besaran. Syarat-syarat besaran. 1. Dapat diukur atau dihitung. 2. Dapat dinyatakan dengan angka-angka atau mempunyai nilai. 3. Mempunyai satuan. Besaran terdiri dari dua jenis. 1. Besaran pokok. Besaran yang sesuai dengan standar internasional, berdiri sendiri dan dapat dijadikan acuan. Yang termasuk besaran pokok. 1. Panjang. 2. Massa. 3. Waktu. 4. Suhu. 5. Kuat arus. 6. Jumlah zat. 7. Intensitas cahaya. 2. Besaran turunan merupakan besaran yang diperoleh dari beberapa variabel dalam bentuk persamaan atau besaran yang diturunkan dari besaran pokok. Contoh: 1. Besaran luas yang merupakan turunan dari besaran panjang. 2. Kecepatan yang merupakan turunan dari besaran panjang dan waktu. Berikut contoh gambarnya. Pengukuran. Agar bisa diukur, maka suatu produk harus mempunyai karakteristik geometrik antara lain: 1. Dimensi. 2. Posisi. 3. Bentuk. 4. Kualitas permukaan. Jenis-jenis pengukuran dalam meteorologi industri. 1. Pengukuran linier. 2. Pengukuran sudut. 3. Pengukuran kerataan dan kedataran.
4. Pengukuran profil. 5. Pengukuran ulir. 6. Pengukuran roda gigi. 7. Pengukuran posisi. 8. Pengukuran kekerasan permukaan. Untuk mendapatkan hasil pengukuran yang mendekati sebenarnya, perlu diperhatikan 1. Kualitas alat ukur. 2. Cara penggunaan alat ukur. Istilah-istilah pokok pada pengukuran. 1. Ketelitian atau akurasi. Ketelitian merupakan kemampuan alat ukur untuk memberikan nilai yang mendekati harga yang sebenarnya. 2. Ketepatan atau presisi. Ketepatan merupakan kemampuan alat ukur untuk memberikan nilai yang sama dari beberapa pengukuran dilakukan. 3. Kecermatan atau resolusi merupakan skala terkecil yang mampu dibaca oleh alat ukur. Contoh gambar alat ukur. 1. Jangka sorong atau disebut dengan vernier caliper. Jangka sorong ini memiliki ketelitian 0,5 mm. 2. Micrometer screw. Mikrometer ini memiliki ketelitian 0,01 mm. Sini saya akan menjelaskan tentang bagian-bagian jangka sorong beserta fungsinya. Pertama, di sini ada rang atas. Rang atas ini berfungsi untuk mengukur diameter dalam, seperti mengukur diameter gelas, diameter dalam blok silinder, dan lain-lain. Kemudian di bawah ini ada rang bawah. Rang bawah ini berfungsi untuk mengukur diameter luar, seperti mengukur diameter piston, mengukur diameter gelas, dan lain-lain. Dan di bagian di belakang ini ada contoh, itu berfungsi untuk mengukur ke dalam sudah tegak, kemudian mengukur kedalaman bagian oli itu yang ada di mobil. Dan di situ ada tang pengunci. Tang pengunci ini berfungsi untuk menahan bagian-bagian yang bergerak agar pemakai bisa lebih mudah. Berikut saya akan mengukur ketebalan kapas rem model kaliper menggunakan alat ukur jangka sorong dengan ketelitian 0,5 mm. Kapas rem ini mempunyai batas atau limit yaitu 10 mm dan batas minimum yaitu 1 mm. Apabila mendekati batas minimum, sebaiknya harus diganti. Dan apabila melebihi batas minimum, harus diganti. Kenapa? Karena lama-kelamaan kapas rem ini akan mendekati batas tersebut, batas ini, sehingga akan merusak bagian piringan atau display menjadi bergelombang, sehingga harus diganti kapas remnya. Dan cara mengukurnya untuk ketebalan. Ukuran pertama. Mari kita lihat. Sini dapatkan 5,60 mm. Dan sisi kedua.
mendapatkan 4,55. Jadi yang diambil tuh dari hasil pengukuran tersebut, hasil dari pengukuran yang paling terkecil yaitu 4,55. Jadi kesimpulannya kampas ini masih bisa dipakai karena belum mendekati batas minimum